Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami ada mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman, sekalipun singkat tapi jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami naikkan juga doa sama. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 4. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai ayat 22. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 13 sampai ayat 22. Ketika sedang sidang itu sedang melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, karena mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan berdiri samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata pada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, bila kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah kedua disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat pada kamu dan atau taat pada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kamu dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pagi ini. Kita ambil satu berkat dan buat kita. Perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-19. Ayat 19. Tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Di sinilah pilihan. Taat kepada manusia, taat kepada Allah. Tambah kita sadari, kita lebih taat kepada manusia daripada Allah. Justru banyak kali kita melihat manusia lebih taat pada manusia, bukan pada Allah. Ya, taat kepada Allah. Tapi Petrus Yohanes dia taat kepada Allah. Pagi ini saudara belajar taat kepada Allah. Dan Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, selebihnya akan diberkati kepadamu. Apa bicara makan minum? Dan banyak kali orang mencari makan minum dulu, baru mencari Allah. Cari Allah dulu. Saudara yang sangat bahagia, saudara diberkati Tuhan, mengutamakan pagi-pagi buta, cari kerajaan Allah, doa, berhubung dengan Tuhan, dan lebihnya Tuhan juga pasti berkati. Tuhan berkati kita saudara. Bukan cari duit dulu, cari yang cari yang untuk yang fana, cari yang kekal dulu. Kalau yang kekal Tuhan beri, kita cari yang fana juga Tuhan beri. Amin. Dia sudah siapkan. Ingat 5 ribu ikan. Murid-murid muangnya 5.000 cari Tuhan.
Dan jelas, hanya 5 roti dan 2 ikan. Jelas, apa Tuhan bertanggung jawab? Tidak. Tuhan suruh kumpul 50 dan 100. 5 roti 2 ikan cukup dimakan 5.000 laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan, bahkan lebih 12 orang. Cari dulu kerajaan surga. Utamakan. Tuhan juga tahu kebutuhan seorang. Dia sudah siapkan berkat-berkat. Minta hikmat ya Tuhan, sehingga kebutuhan hidup kita diberkati. Ya, 5 roti. Sekian hari ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Dia lapar, murid-murid terlepas tanggung jawab, tapi Yesus tanggung jawab. Dia untuk mencukupi kebutuhan mereka sehingga makan sampai kenyang, bahkan lebih. Nanti berkat Tuhan sampai berlimpah, bahkan lebih. Makanya itu berkatmu satu-satu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, penteraikan firman hati kami, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.